Pada saat jam 12 malam persis, tiba-tiba aja itu terdengar suara ledakan, duar. Dan itu terlihat seperti ada bola api yang keluar dari... Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Doni Free di channel Sudut Malam tentunya. Waduh, apa kabar nih kalian semuanya? Semoga kalian diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang berkah. Amin amin ya robbal alamin. Bentar nih, aku mundurin lampu dulu ya. Oke. Oke, di episode kali ini saya itu akan menceritakan sebuah pesugihan. Ini tega banget nih, ada seorang ayah, dia itu sukanya main judi, main perempuan. Hingga pada akhirnya dia itu hutangnya banyak banget numpuk gitu loh. Dan akhirnya dia itu melakukan pesugihan. Dan anaknya ini, itu yang dijadikan tumbal. Seru banget nih. Tetapi seperti biasa sebelum kita mulai ceritanya, buat kalian yang baru nemu channel ini atau baru nemu video ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa berkembang menjadi besar. Amin. Dan tentunya yang sudah mensubscribe, jangan lupa tulis nama dan alamat kalian berasal biar saya itu semakin kenal dengan kalian semuanya. Dan mungkin gak usah panjang lebar lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Sebut saja namanya Harjo. Harjo ini, dia itu adalah seorang tukang ojek. Dia itu bapak dengan 2 orang anak. Sebut saja namanya Rini dan Dika. Lah si Dika ini, dia itu beda dengan anak lainnya. Dia adalah anak dengan keterbutuhan khusus. Lah si Pak Harjo ini, dia itu mempunyai istri dan istrinya ini, dia itu bekerja di rumah makan. Memang bisa disebutkan atau bisa dikatakan, ekonomi keluarganya Pak Harjo ini ya agak dibilang cukup juga kayaknya enggak. Tetapi ini si Pak Harjo itu malah suka banget main perempuan. Dia hobi banget main judi ayam atau sabung ayam dan lain sebagainya. Hingga di suatu ketika nih, si Pak Harjo ini itu meninggalkan hutang banyak banget di tempat perjudian, di tempat persabungan ayam gitu loh. Hingga suatu hari, setiap pagi ketika istrinya Pak Harjo ini baru bangun tidur, akan bikin sarapan gitu, sudah ada anak buahnya para bos-bos judi yang menagih ke rumahnya. Dan istrinya Pak Harjo itu memang sabar banget, padahal dia itu udah capek banget dibikin kecewa terus sama suaminya. Nah, karena inilah berawal dari situ, Pak Harjo ini akhirnya stres. Dia itu banyak pikiran bagaimana caranya melunasi hutang-hutangnya. Nah, di sini si Dika ini itu adalah anak pertama. Sebenarnya dia itu sudah berusia 17 tahun. Tetapi karena dia itu difabel, ya dia nggak bisa kerja, nggak bisa sekolah gitulah. Dia hanya di rumah. Dan perkataan yang selalu dari keluar mulutnya Pak Harjo, si Dika ini adalah beban. Dia itu udah besar tapi nggak bisa bantuin keluarganya cari duit. Pokoknya setiap kali Pak Harjo ini pulang ngojek, entah pulang dari judi, si Dika ini sering banget dijanjiin sasaran ketika si Pak Harjo marah. Padahal menurut si Slamet, Slamet ini adalah temannya Pak Harjo nih. Si Dika itu anaknya baik, walaupun dia ada kekurangan. Setiap kali bapaknya pulang, dia itu selalu bikinin minuman buat bapaknya. Karena memang kan istrinya Pak Harjo ini setiap kali pulang kerja itu pasti pulang malam. Jadi nggak sempet tuh ketika Pak Harjo pulang, yang bikin minumannya Dika. Ya walaupun bikinnya itu air minumnya tumpah-tumpah ketika dibawa menuju ke Pak Harjo. Tetapi itu adalah bentuk kebaktian atau kebaikannya si Dika kepada seorang bapaknya, kepada Pak Harjo. Tetapi si Pak Harjo ini tidak pernah melihat itu menurut si Pak Slamet. Di suatu ketika, Pak Harjo ini terdapati dia itu hutang sebanyak Rp3.500.000.
Dan itu udah lama banget gak dibayar. Mungkin karena banget marahnya orang yang minjemin uang, mereka itu sampai datang dan sampai mukulin si Pak Harjo. Nah di sini juga Dika keluar pada saat kejadian itu. Dika itu berusaha melindungi bapaknya. Tetapi bukannya bapaknya kayak berterima kasih atau apa, si Dika malah ditendang sama si bapaknya. Setelah orang-orang itu pergi, si Dika itu langsung dimarahin oleh si Pak Harjo. Kamu ini gak usah sok jagoan. Kamu urus diri sendiri aja gak bisa. Kamu ini emang jadi anak bisanya cuma nyusahin doang. Nah, kebetulan pada saat itu Pak Slamet itu datang. Pak Slamet itu melihat si Dika ini raut wajahnya itu sedih banget pada saat itu. Tidak seperti biasanya. Bahkan si Dika itu sampai menangis. Ya gimana gak menangis kan? Sampai dikatain gitu loh sama orang tuanya sendiri. Dika ini emang normal, dia juga bisa mikir, tetapi ya hanya saja ada keterbatasan dalam tubuhnya gitu loh. Hingga pada suatu hari itu terjadi pertengkaran hebat antara si Pak Harjo dan istrinya. Di sini si Pak Harjo itu meminta agar rumahnya itu dijual, tetapi istrinya itu melarang dan gak boleh banget. Lagian itu bukan haknya si Pak Harjo. Itu adalah rumah peninggalan dari orang tuanya Ibu Lastri atau istrinya dari Pak Harjo. Jelas aja lah Ibu Lastri itu melarang. Dia nggak mau dong sampai dijual buat nutupin hutang-hutangnya suaminya. Padahal suaminya itu brengsek. Dan nggak satu dua kali si Ibu Lastri ini pernah nemuin suaminya itu bareng sama perempuan gitu loh. Jadi ini emang si Pak Harjo ini nggak tahu diri banget. Udah dia miskin ya kan. Dia suka main perempuan. Dia suka main judi. Ya Allah. Kok ada orang yang kayak gini? Pokoknya diceritain keluarganya itu ribet, ruwet banget. Apa masalahnya itu banyak banget. Tapi sumber masalahnya ya cuma satu. Itu si Pak Harjo gitu loh. Di suatu ketika pada malam hari di depan rumahnya si Pak Harjo ini kan ada warung tuh, warung kopi biasa buat tongkrongan bapak-bapak komplek gitu loh. Pak Harjo ini duduk bareng sama Slamet dan dia itu ngomong sama Slamet, "Met, besok temenin aku cari duit." "Lah, kemana Jo?" "Udah kamu gak usah banyak tanya. Besok aku kasih kalau aku dapet." Nah di sini Slamet seneng dong. Nah pada keesokan harinya mereka berdua ini pergi nih, mereka berdua mengendarai sepeda motor. Dan menurut si Slamet mereka itu berjalan itu jauh banget, memakan waktu sampai 9 jam dengan mengendarai motor tersebut. Dan ketika mereka sudah sampai di tujuan, menurut si Slamet itu adalah satu rumah. Itu menurutnya itu aneh banget. Kok ada satu rumah di tengah-tengah hutan, itu bener nggak ada tetangganya tuh rumah. Dan ternyata itu adalah Mbah Dukun. Dia itu juru kunci sebuah pesugihan. Si Slamet udah mikir nih, wah ini gila nih si Harjo nih, mau ngelakuin pesugihan. Dan ternyata benar, Harjo ini bercerita sama si Slamet. "Aku itu udah pusing banget gimana caranya bayar hutang. Istriku itu nggak mau aku jual rumahnya. Ah, pusing banget, udahlah, mending cari pesugihan aja." Nah di sini akhirnya mereka itu ngobrol, tetapi si Slamet ini sengaja dia itu keluar dari rumah juru kunci tersebut. Dia itu nggak mau tahu. Dia itu nggak mau bercampur dengan urusannya si Harjo gitu loh. Lah pada saat udah cukup lama nih si Pak Slamet keluar, dia itu balik lagi ke tempatnya si juru kunci. Di situ sebelum dia masuk ke rumahnya, dia itu mendengarkan bahwasannya si Pak Harjo ini siap menumbalkan anaknya dan itu adalah Dika. Setelah itu pun si Pak Slamet ini masuk dan juru kunci ini dia itu keluar. Dia itu ngobrol sama si Pak Harjo. "Jo, kok kamu sadar loh, Dika itu anakmu. Kok kamu tega banget sih sama dia? Kasian loh, dia itu baik." "Baik sih baik, tapi kamu tahu kan dia itu cuma jadi beban keluarga. Dia nggak bisa ngasih aku duit. Setiap hari cuma di rumah, makan, tidur kayak gitu terus. Gimana aku nggak stres? Udah mending aku jadiin tumbal aja, udah. Aku dapat duit, aku bisa kaya, semua hutangku lunas." "Jo, kamu itu bener-bener emang udah dibutain. Udah lah Met, kamu diam aja. Aku kan cuman suruh kamu temenin aku. Udah sana kamu pergi dulu main kemana kek." Dan akhirnya di sini si Slamet agak kesel nih sama si Harjo. Dia bener-bener dia pergi. Lah di situ dia itu nggak tahu apa prosesi atau ritual yang dilakukan oleh si Pak Harjo dengan si juru kunci.
Pokoknya pada malam hari, jam 10, akhirnya si Pak Harjo ini, dia itu keluar dari rumahnya si juru kunci. Dia langsung menghampiri si Slamet yang sedang duduk berada di terasnya si juru kunci. Dia langsung ngomong nih sama si Slamet, "Ayo Mat, pulang Mat." Wah, beneran Jo, kita nggak nginep. Masih capek loh rasanya tadi, kok kita harus pulang lagi. 9 jam loh, coba bayangin. Dah lah, tenang. Semua capek kita itu bakal terbayarkan. Kamu gak usah khawatir. Udah nurut aja sama aku. Lagian kamu kan cuman bonceng. Aku yang bawa motornya. Aku ini loh, gak capek. Akhirnya dengan agak sangat terpaksa, si Pak Slamet itu pun, ya udahlah ayo pulang. Padahal dia itu ngerasa udah capek banget, ngantuk gitu kan. Apalagi perjalanannya malam hari. Dan itu memakan waktu 9 jam. Nah, di tengah perjalanan, mereka berdua ini merasa lapar gitu. Itu lebih tepatnya jam 3 dini hari, dan kebetulan mereka berdua itu menemukan sebuah pasar gitu. Nah, di situ si Pak Slamet ini seperti melihat sosok juru kunci yang tadi ditemui, itu menyeberang jalan situ. Dia itu benar-benar lihat jelas banget, dia pun ngomong sama si Harjo. Tetapi Harjo nggak percaya. Akhirnya mereka berdua ini langsung mencari sarapan di situ. Mereka berdua sarapan. Nah, di tengah obrolan mereka, si Pak Harjo ini bercerita sama si Slamet. 1 minggu lagi, si Pak Harjo ini ternyata mau datang ke tempatnya si juru kunci tersebut. Yang tak lain dan tak bukan, dia itu akan melakukan prosesi ritual. Di mana dia itu akan dimandikan air kembang dan lain sebagainya. Menurut si Slamet, si Pak Harjo ini tidak menceritakan detailnya. Dan pada saat ritual juga si Pak Slamet ini nggak diajak, si Pak Harjo itu cuman pergi sendirian. Tetapi yang Pak Slamet tahu, prosesi terakhirnya atau prosesi puncak itu akan datang di malam Sabtu Pahing di bulan itu. Di mana si Dika ini nanti akan dijadikan tumbal. Dia itu akan mati mendadak di dalam rumahnya. Dan setelah itu, ketiga harinya, si Pak Harjo ini auto jadi kaya. Itu menurut ceritanya si Pak Harjo kepada Pak Slamet. Di sini emang bener-bener si Pak Slamet tuh kayak nyesel banget udah temenin Pak Harjo datang ke situ. Pak Harjo itu loh ternyata pikirannya kok cetek banget sampai mau ngelakuin itu. Dan anaknya pula yang mau dijadikan tumbal. Singkat cerita, 1 minggu ini berlalu. Si Pak Slamet ini kepo nih, beneran gak sih si Harjo mau berangkat ke sana lagi sendirian? Ternyata benar nih, di pagi-pagi buta, lebih tepatnya jam 6 lah kurang lebih itu. Si Pak Harjo ini udah keluar dari rumahnya. Dia memakai helm, jaket tebal, dia langsung pergi. Dan itu sudah bisa dipastikan sama si Slamet bahwasanya si Pak Harjo itu datang lagi ke tempat juru kuncinya yang dulu gitu loh. Nah, ternyata itu 1 hari 2 hari si Pak Harjo ini belum pulang nih. Mungkin saking penasarannya si Pak Slamet ini selalu mengintai gitu ya. Dan 3 harinya akhirnya si Pak Harjo pulang. Dan pada malam hari itu si Pak Harjo langsung keluar nih di tempat tongkrongan warung depan rumahnya itu. Dan di situ si Pak Harjo bercerita sama si Slamet. "Mat, besok hari Sabtu puncak ritualku, ingat loh. Ini cuman kamu yang tahu. Kamu gak boleh ngomong sama siapa-siapa. Awas aja kalau kamu berani ngomong sama orang-orang sini." Dan di sini Pak Slamet itu cuman diam. Dia itu semakin jengkel, semakin marah, dan semakin benci banget sama si Pak Harjo. Dan akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu ini datang. Itu adalah Sabtu Pahing. Nah di sini si Pak Slamet ini benar-benar dia itu keponya minta ampun, dan dia itu selalu melihat gerak-geriknya dari Pak Harjo. Pada malam Sabtu Pahing itu si Pak Slamet itu udah stay di depan warungnya rumahnya Pak Harjo. Tiba-tiba saja pada jam 9 malam si Pak Harjo itu keluar. Dia itu pesen kopi dan dia itu emang kelihatannya bahagia banget. Ditanya dong sama si Slamet, "Wah, udah bisa bayar hutang nih, kelihatannya bahagia banget." "Ah, utang itu masalah gampang, udah besok kamu aku kasih duit." "Ah, nggak usah, makasih." Di sini mukanya Pak Slamet itu menunjukkan bahwasannya Pak Slamet ini benci sama si Pak Harjo. Dan akhirnya waktu itu sudah menunjukkan jam setengah 12 malam. Di situ si Pak Harjo ini berpamitan sama si Slamet. "Mat,
Aku mau pulang, aku mau ngelakuin ritual yang terakhir. Besok hari Rebo, kamu aku traktir, makan sepuasnya, kamu punya utang, aku yang bayarin. Di sini Pak Slamet itu nggak ngomong iya atau apa, dia itu cuman diem. Si Harjo ini jadi sombong banget. Kalau orang Jawa ngomong itu kembelitak gitu loh. Dan akhirnya si Pak Harjo ini pun pulang. Nah di sini nih, pada saat jam 12 malam pas nih, di situ Pak Slamet itu nggak sendirian karena warung di depan rumahnya Pak Harjo ini buka sampai pagi hari karena buat tongkrongan bapak-bapak gitu kan. Ada juga bapak-bapak yang lagi ronda gitu di situ. Kurang lebih pada saat itu yang sedang duduk atau tongkrongan di warung itu sekitar ada 6 orang. Dan pada saat jam 12 malam persis, tiba-tiba aja itu terdengar suara ledakan. Duar! Dan itu terlihat seperti ada bola api yang keluar dari rumahnya si Pak Harjo. Tidak lama setelah itu disusul suara jeritan dari istrinya si Pak Harjo. Dia itu menjerit meminta tolong gitu loh. Nah, di sini akhirnya yang lagi duduk di warungnya depan Pak Harjo itu langsung berdiri semua. Langsung menuju ke rumahnya si Pak Harjo. Dan di situ terlihat ketika mereka semuanya sudah masuk, itu melihat Pak Harjo itu sudah berlumuran darah keluar dari mulutnya. Sedangkan Dika itu sedang berada di sampingnya sambil nangis gitu loh. Dan di situ Pak Harjo itu masih bernafas, masih hidup. Nah, salah satu seorang warga itu berinisiatif untuk memanggil Mbah Sabar. Mbah Sabar ini bisa dikatain adalah orang pintar lah di kampung tersebut gitu kan. Nah setelah itu akhirnya sebelum Mbak Sabar sampai ke rumahnya si Pak Harjo, ternyata Pak Harjo ini sudah meninggal dunia. Menurut si Pak Slamet, ketika salah satu warga itu sedang memanggil Mbak Sabar pada saat sakaratul maut mungkin nih, si Pak Harjo ini sempat mengakui apa yang dilakukannya. Jadi dia itu ngomong sama istrinya dan meminta maaf kepada si Dika, si anaknya. Karena bahwasannya dia itu sudah berniat menjadikan Dika itu sebagai tumbal pesugihan. Agar nantinya dia itu bisa kaya, bisa membayar hutang, dan lain sebagainya. Dan setelah si Pak Harjo ini sudah mengakui perbuatannya, Pak Harjo ini langsung meninggal dunia. Nah, setelah itu akhirnya terungkap semua nih. Dan Pak Sabar atau Mbak Sabar ini pun datang. Dan di sini Mbak Sabar itu menjelaskan, tanpa Mbak Sabar diceritakan, Mbak Sabar ini sudah tahu semuanya dan sudah bercerita kepada istrinya bahwasannya si Pak Harjo ini akan melakukan pesugihan dan anaknya si Dika inilah yang akan dijadikan tumbal. Tetapi lah ini nih, ternyata si Dika ini dijaga oleh sesosok kakek buyutnya, dan kakek buyutnya Dika ini konon adalah orang yang sakti. Dan itulah jawaban mengapa ini si Pak Harjo yang meninggal. Ternyata ketika setan yang akan menjemput atau yang akan mencelakai Dika, yang akan menjadikan Dika itu sebagai tumbal masuk ke dalam rumahnya si Pak Harjo, si Dika ini sudah dibentengi oleh kakek buyutnya, dan akhirnya itu pun membalik ke dirinya si Pak Harjo. Dan akhirnya Pak Harjo pun meninggal dunia. Dan gak lama, 1 bulan setelah itu, keluarganya Pak Harjo ini yang ditinggalkan istrinya, anak-anaknya itu merasa malu banget nih sama warga sekitar. Ya mungkin kan dia itu sanksi sosial gitu kan. Wah ternyata suaminya mau pakai pesugihan, dan amit-amitnya anaknya itulah yang mau dijadikan tumbal. Bu Lastri ini gak kuat nih ngedenger cibiran-cibiran warga di situ gitu. Akhirnya mereka itu memutuskan menjual rumahnya dan pergi. Dan sampai sekarang pun menurut Pak Slamet itu nggak tahu Bu Lastri ini pergi atau pindah kemana. Dan cerita pun berakhir. Loh, ini pantas banget sih seorang bapak tega banget kayak gitu. Itu pantas dapat ganjaran seperti itu. Habisnya dia itu nggak bisa mikir gitu loh, udah tertutupi hati pikirannya itu udah setan banget tuh. Aduh, jadi terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan cerita ini sampai selesai.
Dan buat kalian juga yang memiliki pengalaman mistis mengenai pesugihan dan lain sebagainya dan pengen diceritakan ulang, kirimkan saja ceritanya melalui DM Instagram saya Doni_free. Oh iya, marhaban ya Ramadan ya. Jadi selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian yang menjalaninya. Semoga kalian tetap semangat nih. Bisa puasa sampai full, sampai di hari lebaran. Amin. Pokoknya semangat terus gitulah. Dan akhirnya saya Doni Free pamit undur diri. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.